Shalom saudara, silakan duduk. Saya menyapa juga saudara ada di rumah pagi hari ini. Sama-sama kita mau belajar firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Amin saudara. Saya minta slide saya. Pagi hari ini saya mau bicara tentang purpose. Nah saudara, hari-hari ini sudah lebih dari setahun setengah ya. Kita dalam satu situasi yang semua orang, gak kita sendiri yang ngalamin, situasinya tidak menyenangkan saudara. Ya, saya bersyukur saya bisa kerja dari rumah. Jadi saya nggak perlu kemana-mana, tapi bisa kerja dari rumah pakai komputer. Tapi sebagian orang nggak bisa, saudara. Besok kita mulai PPKM, ya, yang punya toko-toko yang non esensial, besok harus tutup. Ya, pedagang kaki lima juga harus tutup besok. Pasti sulit bagi mereka, saudara. Nah, di masa-masa seperti ini saya juga mengalami waktu-waktu di mana rasanya bingung, saudara. Ini mau kemana sekarang ini? Ya, sebagian besar waktu dihabiskan di rumah, mau ketemu teman, mau ngobrol, mau makan pun sudah susah sekarang saudara. Ya. Kalau dulu ya saudara, saya paling suka liburan. Jadi tujuannya jelas, ya kumpulin uang, akhir tahun atau bulan Juni pergi liburan. Saya seneng banget ya saudara. Tapi sekarang saudara, ada uang, ada waktu pun nggak bisa liburan saudara. Ya. Jadi saya sempat rasanya ini kita mau kemana sekarang? Apa yang sedang kita kejar sekarang? Nah, kita masuk ke dalam masa-masa pengujian, pemurnian di mana kita kembali lagi ke hal-hal yang paling dasar, hal-hal yang paling penting, esensial dalam kehidupan kita, saudara. Nah, pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo ayat 2 dan 3 berkata demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, ayat ini aneh saudara. Ya, dikatakan segala jerih lelah kita itu sia-sia. Jadi apa artinya hidup kalau demikian saudara? Dan yang anehnya lagi, ayat ini ditulis oleh seseorang yang memiliki segala-galanya saudara. Hari ini kita mau belajar apa saja yang banyak orang cari, banyak orang kejar, ya, yang Salomo sudah miliki waktu itu. Tapi pada waktu yang sama dia juga berkata bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Nah, di bawah matahari kita bekerja setiap hari, ya. Sekarang nggak bekerja pun harus di jemuran, saudara. Ya. Karena saya naik ke lantai 5, naik ke atas jemur-jemuran, kita juga pasti ada waktu jemur-jemuran. Dikatakan apapun yang kita lakukan selama kita di bawah matahari itu sia-sia. Apa yang dicari, saudara? Hikmat, pengetahuan, saudara. Ya, semua orang. Makanya ada filsafat, ada dosen-dosen filsafat yang mereka berpikir. Kerjanya cuma berpikir, saudara. Ya, pasti buat kita bosen ya. Duduk kelas pikir. Ya, ini yang dicari. Nah, Salomo berkata demikian. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Kita nggak bisa menjaring angin, saudara. Pakai jaring pasti nggak dapat. Ya. Artinya itu sia-sia. Salomo berkata, dia berusaha memahami hikmat dan pengetahuan. Tapi pada akhirnya kesimpulannya adalah itu pun sia-sia. Nah sekarang pertanyaan, seberapa pintar sih Salomo? Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Wow, saudara, saya bagikan sedikit betapa luar biasanya ini Salomo. Ya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Nah saudara, yang kita miliki di Alkitab itu enggak semuanya. Ada tulisan-tulisan Salomo itu yang di luar, ya ada kitab Amsalnya Salomo, ya nggak termasuk dalam Alkitab, tapi itu ada saudara. Ya 3.000 Amsal dan dia ciptakan lagu berapa saudara? 1.005 lagu. Wow, ya luar biasa ya saudara. 1.005, satu aja susah saudara ciptain lagu. Jangan kan tanya Pak Heri, kalau ciptain lagu pasti mikir ya Pak Heri ya. Saya juga pernah ciptain beberapa lagu. Nggak gampang saudara, ya, harus ciptain nadanya, kata-kata liriknya sesuai. Dia ciptakan 1.000 lebih saudara. Sebagai orang yang sibuk, dia bisa lakukan hal yang ini. Apalagi saudara yang dicari oleh dunia, pleasure, kesenangan.
Ya, hal-hal yang buat kita bahagia. Ya, kalau ibu-ibu mungkin sekarang karena nggak bisa kemana-mana, shopping online, ya, menyenangkan ya saudara. Tinggal gini, tahu-tahu barang datang, saudara. Saya juga suka shopping online, saudara. Beli yang penting-penting aja. Pengkhotbah 2 ayat 1, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Nah, Salomo sedang menikmati segala sesuatu yang bisa dinikmati dalam dunia, saudara. Dan dia berkata, dia uji kegirangan itu sampai kemana ujungnya, saudara. Ya, dia nikmati kesenangan. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Itu pun sia-sia. Gak ada artinya, saudara. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Agak sedikit membingungkan sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya enak sekali, saudara. I tried cheering myself with wine. Ya, saya berusaha membuat hati saya gembira dengan anggur. Ya, puji Tuhan saya nggak bisa minum minuman alkohol, saudara. Kalau minum pasti sesak nafas. Jadi saya nggak perlu minum anggur kayak gini. Harganya mahal. Tapi beberapa orang menikmati ini. Saya bukan ngomong nggak boleh, tapi Salomo ngomong dia punya seberapa pun anggur yang dia mau yang terbaik, ya, the best lah, saudara. Tapi dikatakan apa? Sia-sia, saudara. Ya. Apalagi, saudara, achievement, pencapaian dalam hidup, saudara. Ini yang kita semua sedang pasti berusaha lakukan. Kita mau berusaha mencapai hal-hal yang besar yang bisa kita lakukan dalam hidup, saudara. Pengkhotbah 2 4 sampai 6 berkata, aku melakukan pekerjaan besar. Kalau Salomo bilang pekerjaan besar, saudara, itu benar-benar besar, saudara. Ya, dia bangun rumah. Kita tahu bait Allah pun dibangun oleh Salomo, megahnya luar biasa. Dindingnya, lantainya semuanya berlapiskan emas, saudara. Ya, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ini saya suka tanam-tanaman, saudara. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam. Ini juga saya suka, saudara. Di rumah gak ada tempat lagi, tapi saya bela-belain buat satu kolam kecil, saudara. Ya, mengairi dari situ tanaman pohon muda. Bayangkan betapa pintarnya Salomo. Irigasi, saudara. Dibuat kolam untuk mengairi tanam-tanamannya. Luar biasa, saudara. Apalagi, saudara, yang sedang manusia kejar hari-hari ini? Wealth. Kekayaan. Ya, siapa sih nggak suka uang, saudara? Siapa sih nggak mau uang? Ya. Apa yang kita katakan? Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan mungkin sampai hari ini juga, saudara, nggak ada yang bisa melebihi dia, saudara. Apalagi dia punya, saudara? Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak. Wow, saudara. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Kalau hari ini walaupun perak tidak semahal emas, saudara. Kalau kita punya beberapa puluh atau ratus kilo, mungkin lumayan juga Pak Eri ya. Tapi zaman itu dianggap seperti batu, saudara. Gak ada artinya perak. Betapa kaya, betapa luar biasanya Salomo. Kenapa dia bisa begitu kaya, saudara? Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Satu talenta itu kurang lebih 34 kilo, saudara. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikasih langsung 23 ton, saudara. 23.000 kilo emas. Ya, mungkin kita ya pegang yang 1 kilo, 2 kilo mungkin kita belum pernah, saudara. Ini 23 ton, saudara, 1 tahun. Bayangkan betapa kayanya. Ya, saya bagikan ini supaya kita bisa lihat perspektif Salomo, seseorang yang memiliki segala sesuatu. Ya, sampai hari ini pun, ya saya pernah baca, belum ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kekayaan Salomo, saudara. Enggak ada, sampai hari ini. Tapi menariknya, pribadi yang sama juga berkata bahwa segala sesuatu yang dia capai itu adalah kesia-siaan, saudara. Apalagi yang kita cari, saudara, entertainment, hiburan. Ya. Kalau dulu saya suka nonton, ya, jadi ke bioskop, ya itu menyenangkan sekali. Sekarang mau pergi juga mikir-mikir, saudara. Jadi akhirnya sekarang di rumah
sama anak-anak, yang nontonnya di laptop. Tapi menyenangkan juga sih ya, nonton sama-sama. Akhirnya saya nonton film anak-anak. Ternyata film anak-anak tuh lebih bagus loh saudara daripada film-film orang dewasa. Film anak-anak tuh penuh arti, dalam maknanya. Ya, saya suka nonton filmnya Disney, bagus-bagus ya. Anak saya yang besar, Sophie, dulu suka banget samanya Frozen. Jadi dia nonton Frozen tuh kurang lebih 7 kali saudara. Dan saya di sana juga bersama-sama dengan dia saudara. Jadi saya hafal kata-katanya sebelum diucapkan saudara. Artinya dalam, kalau film-film action ya CGI-nya keren, special effect-nya keren, tapi nggak ada apa-apanya di situ. Artinya cuman apa? Biasanya cuma balas dendam, ya kayak gitu-gitulah saudara. Aku mencari bagiku biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik saudara. Ya, kita semua pasti pernah dengar hal ini saudara. Salomo itu punya 700 istri. Istrinya bukan yang abal-abal saudara, istrinya dari kaum bangsawan. Artinya orang-orang yang terpilih, wanita-wanita yang pastinya sangat cantik, sangat terawat saudara. Ya, 300 gundik, nggak cukup istri 700 plus 300 gundik. Wow, saudara. Kalau ketemu satu hari satu, butuh 3 tahun saudara untuk ketemu semua. Ya, luar biasa nggak saudara orang ini? Belum ada rasanya satu orang yang punya istri, punya gundik sampai 1000 kayak gini saudara. Dan dia katakan seperti ini saudara. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, kata kuncinya saudara adalah di bawah matahari. Semua yang kita lakukan ketika itu cuma dilakukan secara natural, di bawah matahari, itu gak ada artinya. Pencapaian apapun yang akan bisa kita capai, itu gak ada artinya saudara. Dan kalau kita bandingkan dengan Salomo pasti kita minder saudara. Tapi kita mau belajar hari ini sama-sama, apa yang membuat hal-hal yang kita lakukan itu bisa menjadi berarti. Dan hal-hal apakah yang kita bisa lakukan dalam masa-masa yang seperti ini saudara. Kata-katanya mirip saudara. Waktu kita lakukan segala sesuatunya under the sun, di bawah matahari, saudara, itu sia-sia. Tetapi waktu kita lakukan segala sesuatunya in the Son of God, segala sesuatu itu bisa jadi berarti, saudara. Hal-hal yang kecil, ya, yang kelihatannya nggak ada artinya, itu pun berharga bagi Tuhan ketika kita lakukan itu in the Son, di dalam anak itu, Yesus. Saya kasih satu contoh, saudara. Mazmur 56 ayat 8, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan, saudara? Saudara lihat ini saudara, hal-hal Daud itu seseorang yang luar biasa. Dia tinggal hidup di dalam perjanjian lama, tetapi dia punya revelation, dia bisa melihat hal-hal yang akan datang. Karena itu dia punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa, saudara. Orang yang tinggal di masa perjanjian lama tapi dia memiliki hubungan seperti seolah-olah dia tuh dalam perjanjian baru saudara. Dia sama Tuhan tuh dekatnya luar biasa. Dan dia bisa lihat ketika Tuhan menghitung-hitung sengsaranya, memasukkan air matanya ke dalam kirbatnya dan mendaftarkannya semua itu. Kalau hal itu didaftarkan itu berarti penting saudara. Kalau itu gak penting gak akan didaftarkan. Kalau kita punya daftar inventaris saudara berarti hal-hal yang dimasukkan itu berharga. Kalau itu sudah rusak, biasa nggak dimasukin lagi, dikeluarkan dari inventaris. Kita bisa buktikan di perjanjian baru ketika Maria Magdalena, dia yang pertama kali melihat Yesus, ya, dia ketemu Yesus dan Yesus berkata kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Mengapa engkau menangis? Saudara, hal yang menangis apalah saudara, biasa yang menangis saudara. Buat Yesus itu penting saudara. Hal-hal yang tadi Salomo katakan, segala hal-hal yang besar, ya pencapaian-pencapaian itu nggak ada artinya di bawah matahari. Tapi ketika di dalam Yesus, hal yang tememeneh, yang nggak ada arti-artinya itu saudara, menjadi berharga. Air mata kita pun berharga saudara. Kita mau belajar hari ini apa sih tujuan Tuhan? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus in the Son
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Kristus Yesus, saudara. Untuk apa melakukan pekerjaan yang baik? Nah, saudara, pada awal tahun ini, saudara, jadi saya sering dengar kesaksian Ko Ah Hyong. Dia cerita dia punya kas misi sendiri, pribadi. Jadi selain persembahan, ya, ada alokasi dana, ya, dari yang didapetin untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya dengerin terus berapa kali dari Ko Ah Hyong, dan akhirnya saya pikir benar juga ya. Ya, kapan kita mulai gitu? Ya, tunggu sudah punya uang banyak atau kapan? Enggak. Ternyata dari apapun posisi kita sekarang kita bisa lakukan itu. Jadi saya putuskan waktu awal tahun, coba. Jadi setiap bulan saya alokasikan uang, nggak banyak, sedikit aja, saudara, beberapa ratus ribu. Ini untuk dana misi, diakonia, kayak gitu, saudara. Jadi saya mulai setiap bulan kumpulin, catat. Nah, waktu orang datang yang butuh, kasih, kurangin, kayak gitu, saudara. Dan akhirnya saya berpikir satu kali waktu jalan pagi, tiba-tiba dapat ide. Kenapa nggak saya belikan masker, hand sanitizer, bagi-bagi gitu ya. Pasti orang senang juga ya waktu kita bagi-bagi, tetangga, orang-orang kita kenal, kayak gitu, saudara. Dan saya coba lakukan, pesan online, beli. Bagi rasa senang banget, saudara, waktu kita lakukan itu. Ya, itu cuma salah satu, saudara, pekerjaan yang baik, dan kita semua bisa lakukan hal-hal itu di masa-masa seperti ini, saudara. Amin, saudara. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan buat orang-orang lain itu bisa jadi hal yang luar biasa. Dan saya terus lakukan sampai hari ini. Senang sekali rasanya, saudara. Ya, tetangga yang jualan, orang jualan, tukang sapu jalan, ya, orang-orang yang kenal, bagi rasanya senang sekali, saudara. Ada hal-hal yang lain juga, mungkin kita juga bisa memperhatikan orang-orang lain yang bawa orang kepada Kristus, mengalami Tuhan. Tapi intinya, saudara, waktu-waktu ini, tadi saya ngomong purpose. Apa sih purpose? Ya, tujuan, saudara. Saya tipe orang yang saya ingin kejar sesuatu dan saya giat kerja lakukan. Tapi akhirnya saya sadar, saudara, kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus nikmati perjalanan itu, saudara. Kita nggak bisa seperti tadi saya katakan, kalau dulu akhir tahun, kumpulin uang, kumpulin liburan, yes, nggak bisa kayak gitu lagi, saudara. Ya, tujuan jangka panjang kita juga, saudara. Nggak usah tunggu uangnya sudah banyak, udah umur 60 banyak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Ya, waktu itu sudah waktunya pensiun malahan. Banyak orang seperti itu. Kerja, akhirnya nggak nikmatin hidup. Ya, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini, saudara? Sepanjang perjalanan hidup kita, saudara, lakukan apa yang Tuhan mau. Tujuan itu adalah perjalanan itu sendiri, saudara. Bukan sesuatu yang nanti kalau aku dapatkan itu, aku akan jadi orang yang bahagia. Nanti saya ada satu cerita yang sangat bagus, saudara, dari film yang saya nonton. Nah, ini, saudara, nggak tahu mungkin sebagian pernah nonton film ini, judulnya Soul, jiwa. Ya, saya ceritakan sedikit tentang kisah ini. Ada satu pribadi yang namanya Joe. Jadi dia seorang guru piano, guru musik sebenarnya. Dia pianis dan dia ngajar musik di sekolah. Masalahnya dia ingin menjadi seorang pemain piano profesional, pianis profesional, saudara. Main di grup-grup jazz. Ya, dia mainnya jago banget. Sayangnya dia ditolak berkali-kali. Walaupun jagonya itu masih ada yang lebih jago daripada dia, saudara. Kalau di dunia seperti itu, benar-benar keahlian itu benar-benar penting, saudara. Nah, kalau kita di ibadah masih di gereja masih cincai, kalau di sana nggak bisa, saudara. Ya, kalau nggak sesuai standar, sorry, ya, nggak bisa masuk. Jadi dia berkali-kali coba audisi, ditolak. Ya, hidupnya sedih. Dia ngajar, dia senang sih sebenarnya ketemu anak-anak murid, tapi ada sesuatu yang dia belum capai, tujuannya belum tercapai, saudara. Akhirnya satu hari dia dari mantan muridnya, saudara, memberikan satu kesempatan untuk audisi dengan satu band jazz yang sangat terkenal di film itu, saudara. Ya. Dan dia senang sekali dan dia show off, dia perform di depan yang mengujinya, ya.
hasilnya bagus, dia diterima saudara. Dia senang luar biasa. Akhirnya dia saking kegirangan sambil jawab telepon, sambil jalan, dia nggak sadar ada lubang. Kita tahu ya kalau di film-film di Amerika itu ada lubang-lubang kayak gitu saudara, yang biasa ditutup. Nah di kejadiannya nggak tertutup saudara. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam dan koma saudara. Akhirnya jiwanya itu, soulnya itu dibawa di film ya saudara. Dibawa ke satu tempat saudara yang ujung-ujungnya nanti dia nggak bisa kembali lagi. Tapi dia nggak mau menyerah saudara. Akhirnya dia berusaha cari jalan dan dia berhasil menyelamatkan diri. Dan dia tersesat ke satu tempat di mana calon-calon bayi yang akan dikirim ke dunia dipersiapkan saudara. Ini nggak nyata ya saudara dari film. Jadi di situ dia akhirnya ketemu saya singkat ceritanya, ada ketemu satu calon bayi yang namanya 22. Bayi ini saudara sudah di sana lama sekali. Dia nggak mau ke bumi karena dia tahu hidup di bumi susah saudara. Ya, sebelum dikirim, bayi-bayi ini harus mendapatkan spark, sesuatu yang menjadi seperti tujuan atau hasrat mereka, seperti mereka suka apa. Ketika mereka temukan itu, mereka dapetin seperti satu logo itu masuk dan dapat logonya satu dan dapat passing card, dapat untuk masuk ke bumi. Kalau enggak itu enggak bisa. Nah si 22 ini, dua ini dia enggak mau saudara. Dia berusaha gimana caranya. Jadi banyak yang berusaha membantu dia menemukan. Dari Mahatma Gandhi sampai Mother Teresa, enggak ada yang ketemu, enggak bisa membantu dia. Akhirnya karena Joe ini saudara, dia ingin ke bumi. Dia ingin bantu supaya dia dapat itu icon yang logo itu ya saudara, untuk passing cardnya itu saudara, untuk masuk ke bumi. Akhirnya dia berusaha dan akhirnya gagal. Nah saya singkat cerita, dia ketemu cara untuk balik ke bumi. Dan dia bersama-sama dengan tadi 22 itu lompat saudara ke tubuhnya yang sedang koma. Tiba-tiba dia bangun tapi dia terkejut. Karena yang masuk ke tubuhnya itu bukan dirinya. Ternyata si 22 itu saudara, dia masuk ke seekor kucing ada di sana. Jadi bagus banget filmnya kalau ada waktu saudara nonton. Akhirnya 22 itu mulai jadi dirinya. Ya, dia bingung awalnya, nggak bisa jalan, nggak bisa segala macam. Akhirnya dia belajar sedikit-sedikit. Dan dia mulai menikmati kehidupan di bumi. Ya, saya kasih contohnya saudara. Ini contohnya dia jiwa yang tadi 22 itu calon bayi tadi saudara. Waktu dia coba pizza yang pertama kali di dalam tubuh Joe. Dia nikmati sekali saudara. Rasanya enak banget. Karena dia belum pernah coba. Ya, apalagi saudara. Dia coba makan lollipop saudara. Ya, dia pergi gunting rambut. Dia cerita-cerita sama yang gunting rambut. Biasanya dia cuma cerita tentang jazz si Joe ini. Tapi karena yang di dalam jiwanya itu bukan Joe. Akhirnya dia cerita ini, cerita itu. Rasanya menyenangkan sekali saudara. Ini waktu dia main-main saudara. Ada seperti udara yang keluar di situ. Ya, itu kucingnya saudara. Jadi Joe itu jiwanya itu terperangkap di dalam kucing ini saudara. Di dalam Joe ini adalah calon bayi tadi yang gak mau datang-datang ke bumi. Nah saudara. Satu lagi saudara. Atau dia lihat biji bunga mapel ya. Jatuh seperti itu dari udara saudara. Ya, dia lihat bagus banget. Jatuh seperti itu saudara. Hari ini kita mau belajar saudara, purpose, tujuan itu bukan sekedar satu yang kita mau capai. Akhirnya waktu dia berhasil di audisi saudara, Joe tampil malam itu. Dia tampil dengan sukses, luar biasa. Semua orang mereka berdiri kasih standing applause. Keren banget mainnya. Tapi setelah itu saudara, dia bingung, dia berpikir, what's next? Apalagi setelah ini? Ya, tiba-tiba dia sadar, loh aku sudah dapat loh tujuan yang aku selama ini bertahun-tahun aku ingin capai. Dan ketika dia dapatkan itu saudara, believe it or not, dia tidak bahagia saudara. Dia tidak sebahagia yang dia pikir sebelumnya. Hal itu yang bisa terjadi sama kita ketika kita terlalu fokus pada sesuatu yang kita mau capai. Sesuatu yang kita mau dapatkan dalam hidup saudara, kita kejar itu sampai dapat. Dan ketika kita dapatkan itu,
kita sudah kehilangan momen-momen berharga dalam hidup. Momen-momen seperti tadi saudara, nikmati makanan, main-main, ya, have fun, ya, lihat hal-hal yang sederhana, nikmati alam, hal-hal yang kecil seperti itu. Ini saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama, jangan kita terjebak saudara, jangan jadi seperti Joe. Cuma dipikirin itu aja, itu yang aku mau, kalau itu belum aku dapat ya aku gak akan bahagia. Banyak orang seperti itu di luar sana, dan kita gak mau hal-hal seperti itu. Hari-hari ini situasi gak menyenangkan saudara, tetapi nikmatin setiap waktu. Ya. Awal-awal saya sempat bertanya-tanya kapan ya pandemi ini selesai ya, kapan lah selesai rasanya. Ya, semalam juga ngobrol-ngobrol sama istri juga tanya, kapan ya selesai ini pandemi ya, yang mana tahu. Semua kita pasti pingin ini selesai saudara, dan pasti nanti ada satu waktu nanti selesai juga pasti. Tapi selama waktu ini, proses-proses ini saudara, tahun-tahun ini, bulan-bulan ini berjalan, jangan jadi korban saudara. Amin. Kita bisa jadi lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang baik saudara. Amin. Menikmati setiap momen-momen hidup kita dengan keluarga kita dan dengan teman-teman kita. Amin. Saya undang pemain musik. Kita gak selalu ngerti saudara apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita mau capai dalam hidup. Ada impian-impian, tujuan-tujuan besar yang kita mau capai dalam hidup. Tapi jangan izinkan hal-hal itu mengambil semua perhatian kita. Jangan sampai kita berkata, kalau aku belum dapatkan itu, aku tidak akan pernah bahagia. Jangan saudara. Kita bisa bahagia dalam perjalanan kita mencapai tujuan itu. Dalam perjalanan yang panjang untuk kita capai tujuan itu, nikmati prosesnya saudara. Amin saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jalanmu tak terselami oleh kami Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami ada di dalam Yesus, segala hal yang kami lakukan berharga. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, kami percaya rencana-Mu bagi kami Tuhan. Rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Thank you Jesus. Heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Pagi hari ini ketika engkau bergumul dalam hidup hari-hari ini, percaya rancangan Tuhan ada bagi engkau. Ketika engkau ada di dalam anak itu, hal-hal kecil pun berarti. Hal-hal kecil pun berharga bagi Tuhan. Mulai lakukan hal-hal yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidup. Hal-hal yang kecil. Ketika kau mulai melakukan sesuatu bagi orang lain, memberkati mereka dengan hal-hal yang kau bisa beri. Engkau sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Nikmati perjalanan hidup. Jangan terlalu fokus pada akhir tujuan kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sampai hari ini Tuhan jagai kami. Sampai hari ini Tuhan lindungi kami. Kami bersyukur Kau mengasihi kami. Kami bersyukur kami ada di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Ada perlindungan ilahi atas kami. Ada berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah bagi hidup kami. Sehingga ada perbedaan untuk orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur hanya dalam satu nama yang berdoa, nama Yesus. Amin. Yesus berkati saudara. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada satu ayat tadi yang disampaikan Rudi dan yang saya pesan Bapak Ibu baca lagi berulang-ulang. Efesus pasal 2 dimulai ayat yang ke-8, 9. Tadi Rudi ambil ayat yang ke-10. Karena sekali lagi berbicara tentang tujuan hidup itu bukan sesuatu yang baru mau kita capai nanti. Kalau kita habiskan energi, fokus untuk mencapai apa yang kita pikir itu tujuan hidup kita, dan hal itu tercapai, ternyata itu juga nggak membuat kita bahagia. Karena sesungguhnya sepanjang perjalanan hidup kita, itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini diciptakan di dalam Kristus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Itulah harusnya jadi tujuan. Sepanjang perjalanan hidup kita, ketika kita melakukan perbuatan baik, itulah tujuan. Hidup jadi berkat. Bayangin Bapak Ibu kalau setiap pribadi ngerti tujuan ini, terus seperti apa tema kita bertekun dan bersekutuan, terus kita lakukan bersama-sama. Wow, kita menjadi suatu kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Makanya Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47 itu, wow, dahsyat banget. Hidup jemaat yang ngerti tujuannya untuk berbuat baik, apalagi dilakukan bersama-sama di tengah situasi seperti ini, apa enggak terjadi toyan jiwa-jiwa Bapak Ibu? Amin. Jadi come on, kata kunci dalam hidup kami itu adalah nikmati. Jadi kami nikmati 1,5 tahun yang berlalu ini, kami nikmati, kami jalani hidup kami seperti apa adanya. Kami bisa jadi berkat ketika ada yang isoman, paling tidak memberikan kata-kata meneguhkan, menguatkan. Nikmati, ngomong kanan kiri, nikmati. Kata kunci hidup saya, kami keluarga itu nikmati. Semalam kita sudah rencanakan akhir tahun masih mau liburan. Tujuannya sudah ada. Tapi nikmati saja, firman Tuhan juga katakan, serahkan rencanamu. Dan nanti kalau pas hari hanya enggak diizinkan Tuhan, ya udah tetap nikmati saja. Itu hidup Bapak Ibu, jangan stres. Apa sih kurangnya Salomo pencapaian tadi? Oh, dia juga katakan kesia-siaan. Jadi nikmati. Amin.
Itulah tujuan Tuhan dalam hidupmu. Nikmati saja hari ini. Hari-hari ini setiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih untuk satu hari lagi kesempatan hidup. Seperti yang saya katakan, kejadian papa saya menghadapi masa kritis. Itu membuat saya semakin ngerti. Nggak usah nunggu ulang tahun Bapak Ibu. Satu hari aja kita hidup hari ini. Wow, kita bersyukur. Terus seperti yang Rudi katakan, mulailah berbuat baik. Kami belajar mengalokasikan 10% dari income. Selain persepuluhan, 10% kami alokasikan untuk menabur, untuk memberi, untuk diakoni. Apa sih yang mau dikejar? Berapa banyak sih mau kita capai? Terus ada pertanyaan tadi Rudi katakan, what's next? Kalau sudah tercapai itu mau ngapain lagi? Gak akan ada habisnya nanti Bapak Ibu. Amin. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita. Nah pagi hari ini saya juga mau mengapresiasi setiap Bapak Ibu di tengah situasi kondisi hari-hari ini. Bapak Ibu tetap dengan haus dan lapar datang beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan anggrek maupun Bapak Ibu yang ada di ruangan Sakura yang mengikuti pertemuan ibadah ini secara relay, live streaming. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kerendahan hati Bapak Ibu dan kerelaan berkorban. Walaupun tadi mungkin sudah dapat di ruangan anggrek, harus pindah ke ruangan Sakura karena peraturan yang sedang harus kita taati. Juga untuk Bapak Ibu yang di rumah, baik melalui platform channel YouTube kita maupun join di Zoom kita, apapun saya katakan, ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika engkau rindu, haus untuk tetap bertemu dalam pertemuan ibadah, mau onsite, mau live streaming, mau join Zoom, satu kebenaran yang mau katakan, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, Dia akan memberkati makananmu, Tuhan akan memberkati minumanmu, Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari hidupmu, amin. Jadi nikmati hidup hari ini dengan hidup berdampak, berarti bagi orang lain. Apalagi kalau sama-sama, mulai dari sekeluarga, komsel, gereja, kita akan jadi kekuatan yang besar di tangan Tuhan, berdampak mengubah hidup ini, amin. Minimal dengan kata-katamu hari-hari ini, ketika orang dalam ketakutan, engkau meneguhkan dengan perkataanmu. Atau mungkin seperti Rudi tadi katakan, dia beli masker, hand sanitizer, dibagi-bagi. Ada teman kita di Bungo kumpulin dana untuk kasih makan, kasih kotak. Apapun yang bisa kita kerjakan, sekecil apapun. Saya katakan itu akan nikmat ketika kita hidup bisa berbagi, amin. Ketika dunia sedang ego karena ketakutan, berkali-kali saya katakan orang kalau dikuasai ketakutan itu jadi ego dan bego. Maaf Bapak Ibu. Sehingga jangankan berbagi, gimana nih kalau resesi ekonomi akan berjalan terus. Firman Tuhan menjamin sekalipun singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Yang percaya katakan amin. Dan 1,5 tahun berkali-kali saya katakan di mimbar ini, kami menikmati hidup seperti itu. Kami gak pernah kekurangan, bahkan apa yang ingin menjadi kerinduan kami, Tuhan bisa genapi. Jadi sekali lagi, mari tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan hari-hari ini. Amin. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengan multimedia. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Teti Marlinda, kakak perempuan dari Ibu Susi Eni Mariani, pada tanggal 16 Agustus 2021. Dan Ibu Sujiati, mama dari Bapak Subanar, pada hari Selasa, 17 Agustus 2021, dan dikebumikan pada tanggal 18 Agustus 2021. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Pelita Community mengadakan vaksinasi khusus untuk jemaat dan keluarga, mulai dari usia 12 tahun.
Perkiraan pelaksanaannya di pertengahan atau akhir bulan September 2021 atau sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi. Vaksinasi ini dilakukan di Sekretariat Pelita. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Jenny di nomor 0812 88 44 252. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WA Pelita Center yaitu di 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon untuk menyimpan pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut: nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 di Sekretariat Pelita Ruang Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itu beberapa informasi yang perlu kita perhatikan, dan sekali lagi terima kasih untuk Rudi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sekali lagi biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Mari kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu dan kami mau terus percaya bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu yang Kau ciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah tujuan-Mu menciptakan kami di dalam Yesus. Dan biarlah itu juga menjadi tujuan hidup kami. Sehingga di sepanjang perjalanan hidup kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Engkau Bapa kami yang di surga. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Bapak, kami berdoa bersehati bersepakat pagi hari ini. Kami menghardik di dalam nama Yesus setiap roh yang menyebar ketakutan. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran setiap kami. Sehingga dalam tinggal tenang dan percaya, kami mengalami dan menikmati kekuatan-Mu. Untuk kami menjadi berkat hari-hari ini Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, umat yang mengenal Engkau, mereka akan tetap kuat dan bertindak hari ini. Biarlah setiap tindakan kami, perkataan kami, di tengah-tengah situasi hari-hari ini, mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing bagi kami yang ada di tempat ini, dan juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tetap percaya janji firman-Mu. Ketika kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup kami. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, penyertaan, berkat-Mu berlimpah-limpah, sehingga hidup kami jadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.